Impian Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, itu lebih dari sekadar makanan loh. Ini adalah fondasi bagi masa depan bangsa, yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat, dari desa hingga kota besar. Ini tentang kebanggaan, keamanan, dan kemandirian kita. Ketika kita bisa menghasilkan pangan sendiri, kita membangun rasa percaya diri nasional dan memperkuat identitas bangsa. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, impian ini jadi prioritas utama negara. Pemerintah benar-benar menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda strategis, bukan hanya janji politik. Ada dorongan besar untuk mencapai swasembada pangan di tahun pertama pemerintahannya. Target ini ambisius, tapi juga sangat penting untuk masa depan Indonesia. Pendekatannya menyeluruh, teman-teman, bukan cuma menanam lebih banyak padi, tapi juga memperbaiki teknologi pertanian, memperluas lahan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah juga mengubah cara pangan diproduksi, didistribusikan, dan diamankan. Sistem logistik diperkuat supaya hasil panen bisa sampai ke seluruh pelosok negeri tanpa hambatan. Untuk mencapai ini butuh kerjasama yang luar biasa dari berbagai sektor pemerintahan. Semua pihak, dari kementerian hingga pemerintah daerah, harus bergerak bersama. Karena keamanan pangan itu menyentuh pertanian, pemerintahan daerah, sampai pertahanan negara. Taruhannya besar loh. Bahkan TNI pun ikut terlibat untuk memastikan distribusi pangan tetap aman. Kalau kita terlalu bergantung sama impor, itu bisa jadi kelemahan kita, apalagi di tengah kondisi dunia yang lagi nggak stabil. Krisis global bisa langsung berdampak ke meja makan rakyat Indonesia. Strategi pemerintah saat itu, mengurangi impor, memberdayakan petani lokal, memberikan pelatihan, dan akses ke teknologi baru, supaya hasil panen makin optimal. Selain itu, membangun sistem pangan yang kuat juga berarti memperbaiki infrastruktur penyimpanan dan distribusi, agar stok pangan selalu terjaga. Nah, sampai Oktober 2025, evaluasi independen mulai menunjukkan kemajuan nyata. Data produksi meningkat, dan ketergantungan pada impor mulai menurun. Ini juga menyoroti siapa saja sih pemain kunci di balik keberhasilan awal ini. Kolaborasi antara menteri, pejabat daerah, dan petani jadi kunci utama. Meskipun tantangan masih ada, terutama soal harga pangan yang kadang naik turun, pemerintah terus mencari solusi agar harga tetap stabil dan terjangkau. Tapi pergeseran menuju swasembada itu sudah jelas banget. Hasil panen yang melimpah mulai dirasakan di banyak daerah. Perjalanan Indonesia di tahun pertama ini adalah cerita tentang kerjasama yang berani dan satu tujuan, negara di mana tidak ada lagi yang kelaparan, dan setiap keluarga bisa menikmati hasil bumi sendiri dengan bangga. Menurut Indostrategi, keberhasilan program swasembada pangan Indonesia itu berkat sinergi dari 3 kementerian utama. Mereka dijuluki 3 sekawan. Para menteri ini menangani produksi, koordinasi, dan keamanan pangan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman fokus meningkatkan produksi pangan dengan benih, pupuk, dan cara bertani modern yang lebih baik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyelaraskan kebijakan nasional dengan ribuan pemimpin daerah, menjaga inflasi pangan tetap terkendali. Menteri Pertahanan Syafriz Jamsoidin mengamankan lahan untuk pertanian dan melindungi jaringan distribusi pangan. Pembagian tugas yang jelas ini menghindari tumpang tindih birokrasi dan menghasilkan capaian nyata. Keberhasilan tahun pertama ini bertumpu pada pendekatan multisektoral yang terkoordinasi ini. Misi Menteri Amran Sulaiman adalah untuk menumbuhkan lebih banyak pangan, bukan hanya dengan meminta petani bekerja lebih keras, tapi dengan memberdayakan mereka. Kementeriannya mempermudah akses ke benih dan pupuk berkualitas, serta memperluas layanan penyuluhan pertanian untuk mengajarkan teknik modern dan berkelanjutan. Program ini mendorong diversifikasi tanaman lokal, meningkatkan keamanan pangan dan ekonomi lokal. Penurunan impor pangan menunjukkan bahwa produksi lokal mengisi kesenjangan sebelumnya. Data dan teknologi memandu intervensi yang ditargetkan, memaksimalkan hasil dan efisiensi. Lonjakan produksi ini menjadi tulang punggung dorongan kedaulatan pangan Indonesia. Menteri Tito Karnavian memastikan bahwa kebijakan pangan mencapai setiap sudut kepulauan Indonesia yang luas. Kementeriannya menjembatani strategi pusat dan tindakan lokal, menyesuaikan kebijakan dengan beragam kebutuhan daerah. Koordinasi rutin menjaga para pemimpin daerah tetap selaras dan responsif. Yang terpenting, timnya memantau dan mengendalikan inflasi harga pangan,
melakukan intervensi untuk menstabilkan pasar saat dibutuhkan. Hasilnya, ketersediaan pangan yang konsisten dan tidak ada kekurangan besar di seluruh negeri. Tata kelola yang efektif terbukti sama pentingnya dengan tanah yang subur dalam upaya mencapai ketahanan pangan. Kementerian Pertahanan di bawah Menteri Jafriz Jamsoidin mengubah pandangan tentang ketahanan pangan sebagai masalah pertahanan nasional. Kementerian ini menyiapkan dan mengamankan lahan untuk proyek pertanian baru, mempercepat pembangunan, dan mengatasi hambatan birokrasi. Pasukan pertahanan melindungi jalur pasokan pangan, mencegah pencurian dan gangguan. Keamanan yang didukung militer ini memastikan hasil panen sampai ke pasar dengan aman dan tepat waktu. Memperlakukan logistik pangan dengan keseriusan keamanan nasional, menjaga rantai pasokan tetap tangguh. Keterlibatan Kementerian Pertahanan menjamin bahwa peningkatan produksi diterjemahkan menjadi makanan nyata di meja makan masyarakat Indonesia. Meskipun produksi meningkat, harga pangan yang tinggi tetap menjadi tantangan. Pemerintah meluncurkan Koperasi Merah Putih untuk memotong jalur perantara dan menghubungkan petani langsung dengan konsumen. Koperasi ini membeli hasil pertanian dengan harga yang adil dan menjualnya dengan harga terjangkau melalui gerainya sendiri. Model ini meningkatkan pendapatan petani dan menurunkan biaya untuk keluarga. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk membuat pangan tersedia dan terjangkau. Inisiatif ini menandakan komitmen untuk berbagi manfaat kelimpahan secara lebih merata. Ketahanan pangan itu enggak cuma soal bertani loh. Selain menanam dan memanen, ada proses panjang yang harus dilalui agar makanan bisa sampai ke meja makan kita. Ini juga tentang bagaimana kita bisa memindahkan makanan secara efisien di seluruh pulau Indonesia, dari desa terpencil sampai ke kota besar. Transportasi yang lancar sangat penting supaya hasil panen tidak terbuang sia-sia. Investasi di pelabuhan, jalan, dan program tol laut sudah meningkatkan logistik. Sekarang, pengiriman bahan pangan jadi lebih cepat dan bisa menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit diakses. Jadi, makanan enggak gampang rusak dan biayanya juga lebih murah. Teknologi seperti truk pendingin membantu menjaga kualitas hasil panen sampai ke tangan konsumen. Pelabuhan modern dan jalan baru menghubungkan pertanian di daerah terpencil dengan pasar di kota. Petani kini punya akses lebih luas untuk menjual hasil panen mereka. Ini membuka banyak peluang buat para petani, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keamanan di sepanjang rute-rute penting juga memastikan makanan bisa bergerak dengan aman dan lancar, tanpa hambatan yang berarti. Sinergi antara infrastruktur dan pertanian ini menjaga harga tetap stabil dan makanan mudah diakses oleh semua kalangan, baik di kota maupun di desa. Membangun urat nadi nasional ini adalah investasi untuk ketahanan jangka panjang Indonesia, agar generasi mendatang tetap bisa menikmati pangan yang cukup dan berkualitas. Dibandingkan banyak negara berkembang lain yang masih menghadapi kekurangan pangan dan harga yang melambung, kemajuan Indonesia itu menonjol banget. Saat negara lain berjuang dengan ketergantungan impor dan penanganan krisis, pendekatan terpadu Indonesia telah membangun ketahanan yang nyata. Tindakan terkoordinasi antar kementerian memungkinkan respons cepat dan pencegahan, bukan hanya reaksi. Tidak adanya kelaparan yang meluas itu bukan kebetulan loh. Itu hasil dari strategi yang matang. Model Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan pangan itu bisa dicapai, bahkan di masa-masa yang sulit. Perjalanannya memang belum selesai, tapi pondasinya sudah kuat dan memberikan harapan bagi negara lain. Tahun pertama program swasembada pangan Prabowo ini sudah menunjukkan hasil yang nyata loh. Produksi pangan nasional meningkat secara signifikan, petani semakin percaya diri dan ketergantungan impor berkurang. Pasokan pangan pun kini lebih stabil, membuat masyarakat merasa lebih tenang. Di balik angka-angka itu, ada kerja keras ribuan petani dan pelaku usaha yang terus berinovasi demi ketahanan pangan Indonesia. Sinergi antar kementerian telah membangun sistem yang lebih tangguh, dengan koordinasi yang lebih baik dan kebijakan yang saling mendukung. Kolaborasi ini mempercepat solusi di lapangan, dari distribusi pupuk hingga pengawasan harga.
Cara kerja lama yang terkotak-kotak mulai ditinggalkan, digantikan oleh semangat gotong royong dan inovasi lintas sektor. Petani dari berbagai daerah kini saling berbagi pengetahuan dan teknologi. Tapi, di tengah kemajuan ini, harga pangan yang tinggi masih jadi tantangan berat buat banyak keluarga. Banyak ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengatur pengeluaran agar dapur tetap ngebul. Memperluas inisiatif seperti Koperasi Merah Putih itu penting banget biar makanan jadi benar-benar terjangkau. Program-program subsidi dan distribusi langsung ke masyarakat harus terus diperkuat agar tidak ada yang tertinggal. Perjalanan menuju kedaulatan pangan itu maraton, bukan lari cepat. Setiap langkah kecil, dari sawah hingga meja makan, adalah bagian dari proses panjang yang penuh tantangan. Butuh fokus dan inovasi yang berkelanjutan untuk menjaga momentum ini. Penelitian, teknologi, dan pelatihan bagi petani harus terus dikembangkan agar hasilnya semakin maksimal. Kemajuan sejauh ini adalah tanda kuat tentang apa yang mungkin terjadi ketika sebuah bangsa bersatu demi tujuan bersama. Semangat persatuan dan gotong royong menjadi kunci utama. Janjinya, masa depan di mana setiap orang Indonesia bisa membeli makanan bergizi tanpa khawatir soal harga. Inilah harapan yang terus diperjuangkan bersama.